Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Septia Handayani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari TK Negeri Pembina Langsa Timur, Kota Langsa. Video kali ini adalah penerapan praktik segitiga restitusi di sekolah saya. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sisi pertama yaitu menstabilkan identitas. Sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Sisi pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan solusi serta motivasi secara intrinsik. Murid dapat mengkaitkan keyakinannya sebagai solusi dari tindakan yang salah. Kasus pertama, Ibu Tia mendapat laporan dari Bunda Samil dan guru piket bahwa Samil selalu datang ke sekolah dengan wajah sedih ketika tidak melihat Bu Tia. Sehingga Samil tidak mau ditinggal oleh bundanya dan membuat Samil ketinggalan banyak pelajaran. Kemarin kan ada tuh kalau misalnya sama pergi sekolah, kamu sering lihat halaman kan? Apa? Ya. Itu kan kalau misalnya kan betul juga kalau mau sekolah kan kita kan sekolahnya baru, teman-temannya baru, guru-gurunya juga guru baru, kan belum kenal kan? Sekarang lama-lama kalau udah selesai kan kita kenal kan siapa aja namanya gurunya. Bu Tia, siapa lagi? Bu Dewi, Bu Gina, Bu Dita, ada buat kalau misalnya ada Bu Tia. Biasanya Samil itu sedih. Ada di sini sama ini nangis ya? Iya. Kenapa Bang nangis? Semua saya nggak sama Samil. Sayang. Kalau semuanya sayang berarti Samil mau belajar sama Bu Gina? Mau. Kalau sama Bita? Mau. Jadi kalau misalnya nih atau besok atau lusa misalnya Bu Gina nggak sekolah, Samil mau sekolah? Mau kan? Nggak menangis lagi kan? Udah pintar kan abang? Kalau misalnya ujiannya saya pergi
kalau misalnya ke Banda Aceh 2 hari atau 3 hari kamu tetap sekolah ya, sekolah biar pintar. Kamu kan boleh jadi anak baik pemberani. Kalau misalnya nggak ada ujian sambil tetap sekolah, tetap senyum ya, nggak boleh menangis. Oke, Dendi, pintar. Jadi dia senang nanti kalau misalnya tiba-tiba buku yang datang, Bunda juga telepon ibu kita yang lain, karena lihat sampingnya, lihat jaga sambilnya. Oke, jadi kita sudah apa nak kesepakatan kelasnya kan kalau kita ke sekolah hatinya harus gembira. Kasus yang kedua, Ikram sering berlari di dalam kelas saat jam pelajaran, di mana dapat membahayakan dirinya sendiri dan juga mengganggu fokus teman lain saat belajar. Kamu tahu nggak kenapa rambut dia sudah duduk di sini? Tahu? Apa? Oke, Butia perhatikan kemarin sama tadi. Misalnya, Ikram sering lari-lari dalam kelas. Kenapa Ikram sering lari-lari? Butia juga suka lari-lari dalam kelas? Enggak. Tapi kenapa berlari Ikram? Butia perhatikan kamu berlari. Tapi kamu nggak suka berlari. Senyum. Berlari itu emang apa ya, anak kecil emang suka berlari. Bukia pas kecil juga berlari, lari di halaman, lari di lapangan, lari dalam rumah, dalam kelas juga dulu berlari. Iya, sama kayak kita kemarin di dalam kelas. Apakah kita boleh berlari? Enggak. Tapi kenapa kita berlari? Karena senang aja berlari. Enggak tenang terus, kenapa berlari? Kita sepakat di dalam kelas tidak boleh berlari. Di dalam kelas harus berjalan. Kenapa? Kenapa di dalam kelas harus berjalan? Kalau berlari gimana? Kerantuk, bisa kerantuk meja, kerantuk kursi. Ada yang kayak Azam kemarin, ada kepleset kan? Kita nggak tahu ada air minum teman yang tumpah. Kalau kita berlari, nanti yang benjol siapa? Yang benjol Ikram. Yang terhantuk kepalanya? Tapi kemarin kena angkot. Kena di mana itu? Kena di rumah. Kenapa bisa kena? Karena berlari juga. Jadi kalau berlari di dalam ruangan itu banyak bahayanya kan? Ikram mau kepalanya benjol atau kakinya luka? Enggak mau kan? Jadi apa yang harus Ikram lakukan supaya nggak berlari di dalam kelas? Ngapain? Supaya nggak berlari, Ikram ngapain? Misalnya temannya masih menulis atau temannya masih ada kegiatan lain, misalnya masih menggambar, Ikram udah siap duluan. Main Lego, bisa main Lego, bisa main apa lagi? Bisa main meronce, bisa kan? Jadi Ikram tidak lempar bola. Kalau ada bola disediakan bisa bermain bola. Kalau dia sediakan Lego, istilahnya bisa main Lego. Jadi mulai besok kan hari Minggu kita libur, hari Senin kita sekolah. Kalau sekolah hari Senin masih berlari di dalam kelas? Enggak. Betul? Kalau Ikram duluan siap berarti Ikram tadi main apa? Main balok atau main Lego atau main apa aja yang sudah sediakan. Janji? Betul? Ya, kita janji ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.